Kenapa bisa secepat ini? Aku juga nggak tahu, makanya kita berdua harus cepat menikah supaya orang nggak tahu kalau aku hamil di luar nikah. Kalau kamu sampai nggak nikahin aku nggak tahu aku harus gimana. Kamu jangan ngada-ngada, Ra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Arsi. Bu Fatima panggil saya, ada apa Bu? Begini Bu Arsi, saya mau membahas soal rencana lelang buat donasi sekolah TPA di pedalaman terpencil. Masya Allah. Saya sangat setuju Bu. Dan saya akan bilang sama suami saya yakin banget suami saya akan ngedukung. Ya, ini brosurnya sudah saya siapkan. Silahkan diterima ya Bu. Saya izin baca sebentar ya Bu. Masya Allah. Brosur ini akan saya tunjukin ke suami saya nanti di rumah. Terima kasih ya Bu Arsi. Dukungan Pak Raja sangat kami harapkan. Insya Allah, untuk isu sosial dan kemanusiaan seperti ini, saya yakin banget suami saya akan mendukung. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Arsy, saya tunggu di depan ya. Iya Raja. Ini kan vitaminnya Raja. Kok nggak dibawa ya? Ya udah aku bawa aja deh. Ini kan vitaminnya Raja. Ketinggalan di tas aku. Ya Allah, aku tadi lupa ngasih di mobil. Kasihan Raja kalau sampai nggak bisa minum. Aku harus segera kasih lagi ke dia. Bu Fatima ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, udah cukup Bu Arsi. Saya cuma mau ngomongin itu aja kok. Kalau gitu saya izin pamit sebentar ya Bu. Saya mau ke kantor suami saya dulu. Vitaminnya ketinggalan di tas saya. Saya mau anterin. Sekalian saya mau kasih brosur ini. Terima kasih ya Bu Arsi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi dok, Pasien untuk saya masih ada? untuk hari ini sudah tidak ada dok. Oke. Ya udah kalau gitu tutup aja ya pendaftarannya dan kamu boleh pulang. Baik dok. Saya pulang duluan ya dok. Permisi. Ya. Beberapa hari di Jakarta, kok rasanya gue kesepian banget ya? Gue kenalnya cuma sama Iqbal doang. Tapi kan dia masa lalu gue. Masa iya gue hubungin dia sih? Bodo amat nih, gue telepon aja. Renata. Ternyata nomor lamanya masih aktif. Dia pasti punya nomor baru gua dari Rani adiknya. Mau ngapain sih dia? Udahlah Renata. Mau ngapain lagi sih kamu? Bel,
Kamu apa kabar? Baik. Bal, kamu kenapa sih nggak pernah bales chat dan angkat telepon aku? Aku lagi sibuk, sorry. Kamu masih marah ya sama aku? Marah kenapa? Ya, marah karena masa lalu kita. Masa lalu kita kenapa? Jangan gitu dong, Bal. Iya, kenapa? Karena aku pernah nolak lamaran kamu. Terus? Aku ninggalin kamu dan aku pacaran sama cowok lain. Oh, Bal, kamu kalau mau marah, kamu marah aja sama aku. Kamu jangan dingin kayak gini dong ke aku. Aku jadi bingung ngadepin kamu tuh harus kayak gimana. aku udah lupain kok kejadian itu. Satu paket dengan semua masa lalu kita. Dan kamu. Kamu malah kebalikannya sama aku. Kamu nggak mau nanya kebalikannya apa? Bukan urusan aku. Ya udah deh aku jawab, walaupun kamu nggak nanya. Karena aku tahu sebenarnya kamu tuh penasaran kan? Cuman kamu gengsi buat nanya sama aku. Sebenarnya aku galau semenjak aku ninggalin kamu. Walaupun udah ada pengganti yang lain, tapi aku masih nggak bisa lupa sama kenangan kita, Bal. Aku juga sebenarnya. Tapi untuk kembali sama kamu, rasanya nggak mungkin. Karena kamu benar-benar sudah buat aku patah hati, Renata. Kalau kamu nggak sibuk, aku pengen banget ketemuan sama kamu, Bal. Buat apa? Ya, aku mau bicara soal masa lalu kita. Siapa tahu dengan kita keluar dari masa lalu, kita bisa menemukan masa depan yang baru. Maaf, aku nggak ada waktu buat ketemu sama kamu. Ya kamu nggak usah nemuin aku, biar aku yang nemuin kamu. Maksudnya? Aku sekarang udah ada di lobi rumah sakit, tempat dimana kamu praktek. Selamat siang, Bu Arsy. Selamat siang. Saya mau ketemu suami saya. Sebentar ya Bu, saya telepon Bu Ira. Ira. Ira siapa ya? Bu Ira, sekretaris barunya Pak Raja, Bu. Maaf Bu Ira, ini ada Bu Arsy datang. Istrinya Pak Raja mau ketemu Pak Raja. Baik Bu. Tunggu sebentar ya Bu, sekretaris menuju ke sini. Bu Ira, ini Bu Arsy, istrinya Pak Raja. Selamat siang Bu Arsy. Perkenalkan saya Ira Bu, sekretaris barunya Pak Raja di sini. Saya mau ketemu sama suami saya. Apakah ada di ruangan? Tapi Pak Rajanya belum sampai ke kantor Bu. Baik, kalau gitu saya telepon aja. Baik Bu. Ternyata Rani memang gak akan pernah berhenti. Dan dia akan selalu menjadi batu sandungan pernikahan saya dengan Arsy. Tapi saya gak menduga akan sejauh ini kejadiannya. Apa benar Rani hamil anak saya? Apa hanya karena saya tidur bersama Rani di villa malam itu, lantas Rani bisa hamil secepat itu? Arsy. Situasi nggak pas kalau saya angkat telepon Arsy sekarang. Maafin saya Arsy. Terpaksa saya harus bohongin kamu. Tapi ini demi kebaikan kita bersama, Arsy. Kalau semuanya sudah jelas, baru saya akan ceritakan dan jujur sama kamu. Itu Rani sedang menunggu.
Sebaiknya saya temuin dia atau pergi saja. Nggak usah pedulikan dia. Tapi kalau saya menghindar, dia pasti akan semakin mengejar saya, bahkan meneror saya. Lebih baik saya temukan dia, selesaikan masalah saya sama dia, kemudian saya pergi. Maaf Arsy, aku nggak bisa jawab sekarang. Aku lagi di ruang meeting. Sekretarisnya bilang Raja belum datang ke kantor. Tapi kenapa Raja bilang dia lagi di ruang meeting ya? Apa jangan-jangan Raja udah datang? Terus dia langsung ke ruang meeting jadi sekretarisnya nggak tahu. Ya Allah, masa si Raja bohong? Tapi kenapa? Dan untuk apa? Lagi ada di mana dia sebenarnya? Gimana Bu Arsy? Apa Pak Rajanya sudah menuju ke sini? Suami saya lagi meeting di luar. Tapi Pak Raja hari ini sedang tidak ada schedule meeting di luar. Barusan kirim pesan ke saya kalau meetingnya dadakan. Oh, gitu ya Bu Arsy. Pantesan aja Bu Arsy nggak tahu kalau Pak Raja belum ke kantor. Ini ada vitamin suami saya. Saya titip ke Mbak aja ya. Baik Bu Arsy, nanti saya taruh di atas mejanya Pak Raja ya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Bu Arsy. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yakin Iqbal nggak mungkin bisa nolak kedatangan aku. Karena aku punya sejuta cara supaya dia mau nurutin kemauan aku. Hai. Akhirnya kamu muncul juga. Aku kira kamu bakal nolak kedatangan aku. Karena kalau kamu nggak nemuin aku yang akan datang nemuin kamu. Maksudnya? Ya, aku yang datengin kamu ke tempat praktek kamu. Kamu ngapain nemuin aku? Jutek banget sih kamu. Ada keperluan apa? Ada yang perlu aku bicarain sama kamu. Soal? Nanti kita ngomonginnya sambil makan siang yuk. Jangan bilang kamu udah kenyang, karena aku tahu kamu belum makan siang, ya kan? Ya, kita kan bisa ngobrol di sini aja. Nggak perlu keluar. Kenapa? Kamu takut kalau makanannya nanti nggak ketelan kalau aku ada di depan kamu? Ya udah, mendingan kamu pesen minuman, aku yang pesen makanan. Mau ya? Mau ngobrol di mana? Terserah kamu, aku ikut kamu aja. Yuk. Masih sok jual mahal sih dia. Maklum deh, karena dia kan masih marah sama aku. Tapi aku yakin lama-lama pasti ulu juga hatinya. Udah sebulan kita nggak ketemu. Kamu nggak kangen sama aku? Hubungan kita udah selesai ya. Itu menurut kamu kan? Aku tetap masih belum terima sama perpisahan kita berdua. Aku masih sering kepikiran kamu. Iya makanya dari sini aku mau sudahi ini semua. Dan stop untuk teror kehidupan aku dan keluarga aku. Aku nggak pernah maksud buat neror kamu. Aku cuma mau kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya apa? Aku beneran hamil. Tapi aku ngerasa gak melakukan itu. Ya aku yang bisa ngerasain. Tapi aku gak pernah melakukan itu. Kenapa kamu marah sama aku? Aku tuh korban. Kenapa kamu jadi marahin aku? Ya gimana aku gak marah? Kamu menuntut aku untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang gak pernah aku lakukan. Kenapa sih kamu gak mau ngakuin? Aku gak pernah ngelakuin. Terus kenapa kamu paksa aku untuk mengakui? Dan kamu bilang sendiri bahwa aku dalam kondisi pingsan, jadi gak mungkin aku tidur bareng sama.
Kamu sengaja melakukan ini kan? Untuk merusak rumah tangga yang sekarang sedang aku bina. Enggak. Aku sama sekali nggak ada niat buat ngerusak rumah tangga kamu. Aku udah ikhlas kalaupun nanti kamu pengen jalanin rumah tangga kamu sama Arsy. Aku akan coba terima perpisahan kita berdua. Walaupun aku nggak bisa bohong kalau aku masih sangat mencintai kamu. Tapi kalau kamu akan bahagia, aku akan ikhlasin kamu walaupun itu sama perempuan lain. Cuma sekarang aku bingung. Aku takut sama kehamilan ini dan aku takut ketika dia lahir dia nggak punya ayah. Cari ayah yang sebenarnya. Kamu minta tanggung jawab sama dia terhadap laki-laki yang telah mengambil kamu. Dan saya yakin itu bukan saya orang. Banget tuh kelihatan kayak butuh banget sama dia. Ya kalau dia emang suka sama gue, ya dia ngejar-ngejar gue dong. Ya nggak sih? Nah, bener banget loh. Ini baru sikap yang keren. Sebagai cewek, kita tuh nggak boleh kelihatan ngejar cowok duluan. Ya, walaupun lo udah ngebet banget sih pengen nembak, alias gak tahan. Apaan? Siapa juga yang ngebet apa ditembak? Ih enggak deh, gue tuh bukan cewek kayak gitu, sorry ya. Masa sih? Iyalah gue cewek mahal. Ya deh. Oh my, kok sekarang malah hangoutnya sama sesama cewek? Berarti tanda-tanda nih. Tanda-tanda apaan? Tanda-tanda kalau lo udah gak punya cowok. Masa pacaran berakhir. Oh. Ini kayaknya ya cowoknya dia tuh udah bosen deh sama tingkahnya yang kelewatan halu. Makanya diputusin. Ampun, dia lo kasihan banget ya udah balik jomblo lagi. Sotoy banget sih lu pada. Orang gue masih pacaran kok. Ya kalau emang masih pacaran, cowoknya mana? Kok gak hangout sama cowoknya? Udah ngakuin aja sih kalau tuh putus. Gak usah gengsi gitu deh. Kita itu masih pacaran. Siapa juga yang udah putus? Alah, bohong banget. Kau tukang ngibul lo. Halu. Apa lo bilang halu? Yang ada nih ya, lo pada nih yang halu. Soalnya suka ngarang cerita sendiri, bikin cerita-cerita sendiri di otak kalian. Padahal mah sukanya ngadi-ngadi. Loh, lagi lo pada kenapa sirik banget sih? Iri ya? Sirik. Sirik? Tanda nggak mampu nggak sih? Ya jelas lah, secara kan mereka ini nggak pernah pacaran ya, nggak pernah ngerasain tuh gimana disayang cowok, dibelai sama cowok, iri ya. Aduh, kasihan banget sih. Kamu kok tega ngomong kayak gitu, sayang? Aku sama sekali nggak pernah tidur sama laki-laki lain. Anak yang aku kandung ini anak kamu. Kamu ayahnya. Gak mungkin. Gak mungkin aku cuma tidur bareng sama kamu. Gak ngapa-ngapain kamu. Terus kamu bisa hamil. Kamu pasti bohong. Aku nggak bohong. Kenapa bisa secepat ini? Aku juga nggak tahu, makanya kita berdua harus cepat menikah supaya orang nggak tahu kalau aku hamil di luar nikah. Kalau kamu sampai nggak nikahin aku nggak tahu aku harus gimana. Kamu jangan ngada-ngada, kan? Kamu sengaja kan mengarang cerita supaya aku nikahin kamu. Enggak, Rani. Saya tidak akan terperdaya sama kamu. Ya udah.
Kalau kamu emang gak mau nikahin aku gak akan tuntut kamu. Aku akan coba ikhlas kalau aku akan melahirkan sendirian tanpa pendamping. Dan tanpa adanya pengakuan dari ayahnya. Aku akan tetap besarin anak ini walaupun kamu gak nikahin aku. Tapi aku nggak tahu nanti ketika dia besar mungkin dia akan dihina karena dia nggak punya ayah. Oke. Aku akan tanggung jawab. Kasih aku waktu. Aku minta kamu sabar. Aku akan cari solusi. Kamu nggak perlu pikirin aku. Jangan sampai kamu menceraikan Arsy cuma gara-gara aku. Aku sama Arsy itu sama-sama perempuan. Aku nggak mau kamu sakitin Arsy. Karena aku tahu rasanya gimana. Sesama perempuan kita bisa ngerasain. Aku pasti akan tanggung jawab, Rani. Cuma aku minta kamu sabar. Dan tolong jangan tahu siapapun. Apalagi papa aku. Aku mau sama kamu.